Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wafaqa man syaa min khalqi bi fadli wa karami. Wa khadala man yasha min khalqi bi masyiati wa adli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabiyatu wa la misla wa la dillah wa la hadda wa la jasada wa la a'dala. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa adimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa safihu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa min ta'um bi ihsan ila yaumidin wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim al-qail fil qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini yang insyaallah di tempat yang penuh barokah ini, tak lupa kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya di sini berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa iman, ihsan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan jalan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dawuhnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin salat Jumat rahimahumullah. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Kita dipertemukan dengan sebuah momen, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan juga Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Mukjizat Isra ini telah ditetapkan dengan dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih dan juga ijma'. Oleh karena itu kita wajib mengimaninya. Perjalanan Isra terjadi dengan roh dan jasad Nabi. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan juga karena Allah Maha segala sesuatu. Karena para ulama menegaskan, barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra berarti dia telah mendustakan Al-Quran, dan juga barang siapa yang telah mendustakan Al-Quran maka dia bukan termasuk golongan orang-orang yang Islam atau Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Isra adalah peringatan yang agung, yang menyegarkan ingatan kita tentang sejarah hidup makhluk Allah yang paling agung, pemimpin makhluk seluruhnya,
yang menjelaskan hakikat kebenaran dan penampakannya, pemilik mukjizat yang luar biasa dan menakjubkan, penghulu para nabi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang agung tersebut, Allah memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Allah mengumpulkan Nabi Muhammad, bahkan semua nabi-nabi dikumpulkan dan rasulnya dikumpulkan di Baitul Maqdis untuk menghormati Nabi Muhammad. Di Baitul Maqdis Nabi Muhammad disyariat untuk menjalankan sholat dan diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW banyak sekali melihat keajaiban-keajaiban dan juga mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Di antaranya, ketika beliau melewati sebuah kuburan, tercium aroma bau yang sangat harum sekali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini adalah kuburannya daripada seorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang tugasnya adalah sebagai tukang sisir daripada Raja Fir'aun. Beliau adalah Siti Masito. Beliau dan anaknya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dikisahkan bahwa suatu hari bahwa Siti Masito ini adalah seorang tukang sisir putri daripada Raja Fir'aun. Suatu ketika ketika menyisir putri Raja Fir'aun, sisirnya ini jatuh. Kemudian waktu mengambil sisir tersebut, Dewi Masito ini mengambil sisirnya dengan mengucapkan Bismillah. Mendengar kata-kata Bismillah ini, putri Raja Fir'aun langsung bertanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayah saya? Jawab Siti Masito, iya, saya mempunyai Tuhan. Tuhan saya dan Tuhan ayah kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban dari Siti Masito ini, putri Raja Fir'aun langsung melaporkan kepada Raja Fir'aun dan mengatakan bahwa tukang sisirnya mempunyai Tuhan selain Raja Fir'aun tersebut. Mendengar cerita dari putrinya tersebut, Raja Fir'aun langsung memanggil Siti Masito dan menanyai dengan kebenaran apa yang dikatakannya. Apa jawaban dari Siti Masito? Beliau tidak ragu dan dengan tegas mengatakan bahwa saya mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Raja Fir'aun marah dan memohon kepada Siti Masito untuk kembali ke agama, yaitu mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Tapi Siti Masito menolaknya. Kemudian Raja Fir'aun menyuruh anak buahnya untuk membuat sebuah wadah, yaitu wajan, untuk yang besar sekali, diisi dengan minyak dan dibakar sampai minyaknya mendidih. Digunakan untuk apa? Untuk membujuk Siti Masito agar kembali kepada mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhannya. Tapi Siti Masito tidak mau, sehingga Raja Fir'aun pun memasukkan anak-anaknya ke dalam api minyak yang mendidih tadi, satu persatu dimasukkan, sampai saatnya pada anak yang paling kecil dari Siti Masito, anak yang masih menyusu. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, anak tersebut bisa bicara dan mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, janganlah ragu, janganlah mundur, jangan juga takut dengan ancaman Fir'aun, karena siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa di akhirat nanti. Teruskanlah karena Anda termasuk orang yang benar. Nah, dengan peristiwa tersebut, Siti Masito pun mempertahankan akidahnya sehingga akhirnya dilemparkan ke dalam wajan yang panas sampai meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mampukah kita di masa yang sekarang ini meraih puncak kesabaran seperti itu? Di masa yang penuh godaan ini, mampukah kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini? Seberapa kuat kita memegang teguh nilai kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW?
Di masa yang penuh dengan fitnah ini, bisakah kita menteladani Siti Masito atau tukang sisir putih Raja Fir'aun? Marilah kita berintrospeksi, menanyai diri sendiri, apakah kita sudah mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita? Apakah kita sudah menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah melaksanakan salat pada waktunya? Apakah kita sudah membayar zakat yang diwajibkan kepada kita? Itu jawabannya kembali kepada diri kita sendiri. Di samping itu, dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah juga diperlihatkan beberapa kejadian. Di antaranya adalah beliau melihat orang yang menyebar seperti binatang ternak, tapi tidak tertutup dengan kain kecuali kain yang kecil. Lalu Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nabi juga melihat orang yang sekumpulan, orang yang mana waktu itu memukul kepalanya sampai pecah. Kepalanya dipukul sampai pecah, kembali utuh lagi, dipukul lagi sampai pecah, kembali utuh lagi, dan itu terus menerus. Malaikat Jibril mengatakan ini adalah bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat atau malas dalam mengerjakan sholat. Dan juga Nabi diperlihatkan, yaitu ada seseorang yang mana orang tersebut meminum darah dan nanah dari para penjina. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang suka meminum minuman keras. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa peristiwa yang dialami Nabi waktu Isra Mi'raj, kita mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Di bulan yang penuh mulia ini, bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Di bulan yang mulia ini, mari kita bersama-sama memperbanyak minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan di bulan yang Rajab ini kita diberikan ampunan sehingga bisa masuk pada bulan Sa'ban dan juga bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Demikian, mudah-mudahan banyak ada faedah dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana
قلوب أهلنا وأولادنا وتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من علماء العاملين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المتقين المخلصين الصادقين من خيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة